Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang materi keragaman budaya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, kalian tahu tidak, Indonesia dikenal dengan negara kepulauan, terdiri dari pulau besar dan juga pulau-pulau kecil. Ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia, di antaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Bangsa Indonesia dibangun oleh sejumlah perbedaan atau keberagaman. Nah, keberagamannya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas keragaman budaya. Nah, keragaman budaya Indonesia kan ada banyak. Ayo, coba siapa yang tahu apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia? Nah, keragaman budaya Indonesia ada rumah adat, ada makanan tradisional, ada pakaian adat, alat musik, senjata tradisional, tarian tradisional, dan juga lagu daerah. Rumah adat ini merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Nah, biasanya setiap rumah adat itu memiliki keunikan dan khas yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Nah, yuk kita sama-sama amati gambar beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada rumah gadang dari Sumatera Barat, ada rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah honai dari Papua, rumah bolon dari Sumatera Utara, dan rumah panggung dari provinsi kita, Jambi. Pakaian adat. Nah, setiap suku bangsa memiliki gaya busana yang berbeda-beda pada setiap daerah, baik dari segi bentuk busana, bahan, model, dan juga warna. Nah, pakaian adat ini biasanya digunakan pada upacara adat, misalnya upacara adat pernikahan atau pertunjukan tarian tradisional. Nah, kita sama-sama bisa lihat berikut ini beberapa pakaian tradisional yang ada di Indonesia. Ada baju cile atau kain salele dari Maluku, ada baju bodo dari Sulawesi Selatan, ada bundo kandung dari Sumatera Barat, dan payas alit dari Bali. Selanjutnya, alat musik tradisional. Nah, alat musik ini biasanya dibunyikan atau dimainkan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat yang memiliki ciri khas masing-masing. Berikut ini beberapa gambar alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Ada sasando dari NTT, ada gamelan dari Jawa Tengah, angklung dari Jawa Barat, tifa dari Maluku, kolintang dari Minahasa atau Sulawesi Utara, dan rebana yang berasal dari Aceh. Lagu daerah. Lagu daerah adalah nyanyian yang berasal dari daerah dan syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah setempat. Nah, berikut ini beberapa lagu daerah yang ada di Indonesia. Ada Bunglong Jumpa dari Aceh, ada Kicir-Kicir dari DKI Jakarta, ada Injit-Injit Semut dari Jambi, Gambang Suling dari Jawa Tengah, dan Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Berikutnya, tarian daerah. Tarian yang berasal dan berkembang di satu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring tertentu. Nah, di Indonesia ada banyak sekali jenis tarian daerah. Beberapa di antaranya adalah tari payung dari Sumatera Barat dengan properti payung, kita bisa sama-sama lihat di gambarnya ya. Ada tari saman dari Aceh, tari tortor dari Sumatera Utara, tari pendet dari Bali, dan tari piring dari Sumatera Barat. Berikutnya, senjata tradisional. Nah, beberapa daerah di Indonesia ini memiliki beberapa senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap pada acara adat tertentu dan juga sebagai properti dalam menarikan tarian daerah. Nah, kita bisa lihat ada kris dari Jawa Tengah, ada kris Siginjai dari Jambi, celurit dari Jawa Timur, dan juga mandau dari Kalimantan. Makanan tradisional. Nah, kalian pasti tahu ya, Indonesia memiliki beragam makanan khas di setiap daerahnya. Berikut ini beberapa gambar jenis makanan tradisional yang ada di Indonesia. Ada pempek, papeda, karedok, nasi gemuk, gudeg, kerak telur, dan rendang. Nah, dari banyaknya jenis keragaman budaya yang ada di Indonesia, tentunya ada dampak positifnya loh. Yang pertama, meningkatkan tali persaudaraan dengan masyarakat dan melatih sikap toleransi. Yang kedua, memperkaya budaya nasional serta menjadikan keragaman budaya yang ada sebagai identitas negara. Yang ketiga, menjadi sumber pendapatan pariwisata dan juga menarik wisatawan asing. Nah, tapi
Tapi sebaliknya kita harus punya sikap dan perilaku yang dapat menjaga kebinekaan di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti apa saja? Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, dan juga bergaul dengan masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budaya. Kita juga punya sikap dan perilaku yang merusak kebinekaan di lingkungan masyarakat. Contohnya, tidak mau ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong, tidak mau bekerja sama dengan tetangga, meremehkan suku dan budaya orang lain, serta tidak mau menolong tetangga yang berbeda suku, agama, ras, dan juga budaya. Nah, sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki banyak keragaman budaya, kita harus bisa menghargai perbedaan. Kita juga harus punya sikap dan perilaku bagaimana untuk menjaga kebinekaan kita. Sesuai dengan semboyan kita bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sampai bertemu kembali.